Assalamualaikum, halo teman-teman. Di video kali ini aku mau sharing latihan soal untuk MOOC sesuai pengalamanku. Alhamdulillah nilainya sangat memuaskan. Nah, jadi teman-teman bisa belajar dari latihan soal yang sudah aku kumpulkan ini ya. Selamat belajar. Soal nomor 1. Sebutkan yang bukan merupakan fungsi ASN. A. Pelaksana kebijakan publik. B. Pelayan publik. C. Pengawas kegiatan publik. D. Perekat dan pemersatu bangsa. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 adalah C. Pengawas kegiatan publik. Soal nomor 2. Penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan dengan menggunakan fasilitas dan sumber daya manusia yang dibiayai oleh warga negara melalui pajak yang mereka bayar adalah prinsip A. Akuntabel, B. Berkeadilan, C. Aksesibel, D. Efektif. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 yaitu A. Akuntabel. Soal nomor 3. Menurut A. Imanto, siklus layanan dimulai pada saat ... dan berakhir pada saat ... A. Dimulai pada saat konsumen datang ke loket pelayanan dan berakhir ketika konsumen pulang. B. Dimulai saat konsumen menemui kendala dan berakhir ketika keluhannya tertangani. C. Dimulai saat konsumen memilih jenis layanan dan berakhir setelah menemui petugas pelayanan. D. Dimulai pada saat konsumen mengadakan kontak pertama kali dengan service delivery system dan berakhir sampai dengan selesai jasa tersebut diberikan. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 adalah D. Soal nomor 5. Berikut ini termasuk kode etik dan nilai dasar berakhlak, kecuali A. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. B. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. C. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. D. Loyal kepada atasan. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 adalah D. Loyal kepada atasan. Soal nomor 5. Berikut ini adalah termasuk perilaku akuntabilitas yang sesuai dengan konteks core values ASN berakhlak. A. Kemampuan menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. B. Kemampuan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cekatan, disiplin, dan integritas tinggi. C. Kemampuan menggunakan kewenangan jabatannya dengan fleksibel dan berintegritas tinggi. D. Kemampuan beradaptasi dengan permintaan dan karakter masyarakat Indonesia yang beragam. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 adalah A. Kemampuan menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Soal nomor 6. Sebagai ASN, membiasakan belajarlah hal-hal yang benar-benar baru dan lakukan secara terus-menerus dalam proses belajar yaitu A. Learn, B. Unlearn, C. Relearn, D. Self-study. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 adalah A. Learn. Soal nomor 7. Yang manakah di antara panduan perilaku berikut yang merupakan kode etik dari nilai berorientasi pelayanan? A. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. B. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. C. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. D. Melakukan perubahan tiada henti. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 adalah D. Melakukan perubahan tiada henti. Soal nomor 8.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik menyebutkan 12 asas pelayanan publik kecuali A. Kesamaan hak, B. Kompetitif, C. Keseimbangan hak dan kewajiban, D. Kepastian hukum. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 8 adalah B. Kompetitif. Soal nomor 9. Akuntabilitas merupakan kontrak antara pemerintah dengan aparat birokrasi dan pemerintah yang diwakili oleh ASN dengan masyarakat. Salah satu ciri kontrak tersebut adalah A. Akuntabilitas adalah kewajiban, B. Akuntabilitas memiliki sifat fleksibel, C. Akuntabilitas adalah interaksi pertukaran sosial dua arah antara yang menuntut dan yang bertanggung jawab, D. Akuntabilitas adalah akumulasi. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 9 adalah C. Akuntabilitas adalah interaksi pertukaran sosial dua arah antara yang menuntut dan yang bertanggung jawabnya. Soal nomor 10. Dalam memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, kedudukan masyarakat dalam konteks tersebut adalah A. Masyarakat sebagai wajib pajak, B. Masyarakat sebagai pengawas kinerja pemerintah, C. Masyarakat sebagai elemen adanya negara, D. Masyarakat sebagai penerima layanan. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 10 adalah D. Masyarakat sebagai penerima layanan. Soal nomor 11. Sesuai Permenpan RB nomor 38 tahun 2017 tentang standar jabatan ASN, bahwa setiap ASN perlu memiliki 3 jenis kompetensi dalam pelaksanaan tugas jabatannya, yaitu A. Teknis, kepemimpinan, dan sosial kultural, B. Tugas, manajerial, dan sosial kultural, C. Teknis, manajerial, dan sosial kultural, D. Teknis, leadership, dan sosial kultural. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 11 adalah C. Teknis, manajerial, dan sosial kultural. Berikut urutan tingkatan akuntabilitas adalah A. Personal, individu, keluarga, kelompok, organisasi, stakeholder, B. Personal, individu, kelompok, organisasi, stakeholder, C. Personal, individu, kelompok, organisasi, negara, stakeholder, D. Personal, individu, kelompok, pimpinan, kelompok, organisasi, pimpinan organisasi, stakeholder. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 12 adalah B. Personal, individu, kelompok, organisasi, stakeholder. Pilihlah pernyataan yang paling tepat. A. Akuntabilitas individu mengacu pada hubungan antara individu satu dan individu lainnya. B. Akuntabilitas individu tidak mempengaruhi akuntabilitas personal. C. Akuntabilitas personal mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang, seperti kejujuran, integritas, dan etika. D. Akuntabilitas keluarga merupakan pondasi akuntabilitas kelompok. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 13 adalah C. Akuntabilitas personal mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang, seperti kejujuran, integritas, dan etika. Soal nomor 14. Pernyataan di bawah ini yang menggambarkan perilaku kompeten ASN untuk meningkatkan kompetensi diri yang relevan atau tepat. A. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah adalah diperlukan untuk jabatan strategis di lingkungan ASN. B. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah adalah keniscayaan bagi setiap ASN. C. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah adalah diperlukan jika disyaratkan dalam tugas jabatannya. D. Semua salah. Jawaban yang tepat untuk nomor 14 adalah B.
Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah adalah keniscayaan bagi setiap ASN. Soal nomor 15. ASN pembelajar yang relevan saat ini adalah A. Pegawai yang memiliki kemampuan menerapkan kompetensinya ke situasi baru di dunia yang selalu berubah dan kompleks. B. Pegawai yang selalu berubah sikap dan perilakunya. C. Pegawai yang memiliki kemampuan yang sesuai. D. Semua benar. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 15 adalah A. Pegawai yang memiliki kemampuan menerapkan kompetensinya ke situasi baru di dunia yang selalu berubah dan kompleks. Soal nomor 16. Pegawai ASN dapat diandalkan dalam memberikan pelayanan dicontohkan dengan A. Mampu akan dan pasti menyelesaikan tugas yang mereka terima atau pelayanan yang diberikan. B. Mengerjakan apapun yang diminta oleh masyarakat tanpa banyak bertanya. C. Siap sedia 24 jam kapanpun dan dimanapun dibutuhkan oleh masyarakat. D. Komitmen kuat memberikan pelayanan ditandai dengan datang paling pagi dan pulang paling sore. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 16 adalah A. Mampu akan dan pasti menyelesaikan tugas yang mereka terima atau pelayanan yang diberikan. Soal nomor 17. Lagu yang paling tepat menggambarkan keanekaragaman bangsa dan budaya Indonesia berikut ini adalah A. Kebiar-kebiar, B. Bendera merah putih, C. Garuda Pancasila, D. Dari Sabang sampai Merauke. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 17 adalah D. Dari Sabang sampai Merauke. Soal nomor 18. Berikut ini adalah indikator suasana lingkungan kerja yang harmonis. A. Suasana bekerja tidak bahagia. B. Kinerja organisasi rendah. C. Kesempatan belajar dan kontribusi rendah. D. Seluruh ASN suka saling membantu. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 18 adalah D. Seluruh ASN suka saling membantu. Soal nomor 19. Hal yang harus ditanamkan dalam mengantisipasi potensi konflik kepada sesama ASN adalah kecuali A. Profesionalisme, B. Kebijakan pemerataan pembangunan, C. Sikap mendahulukan kepentingan diri sendiri, D. Toleransi. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 19 adalah C. Sikap mendahulukan kepentingan diri sendiri. Soal nomor 20. Upaya untuk melakukan kerja terbaik sebagai bagian perilaku kompeten ASN yang sesuai di bawah ini. A. Melakukan adaptasi terhadap pekerjaan merupakan keharusan. B. Melakukan adaptasi terhadap perubahan lingkungan merupakan keharusan. C. Melakukan adaptasi terhadap orang lain dan melakukan karya terbaik bagi pekerjaannya merupakan keharusan. D. Melakukan adaptasi terhadap perubahan lingkungan dan melakukan karya terbaik bagi pekerjaannya merupakan keharusan. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 20 adalah C. Melakukan adaptasi terhadap orang lain dan melakukan karya terbaik bagi pekerjaannya merupakan keharusan. Soal nomor 21. Berikut pernyataan yang paling sesuai antara lain tentang ASN sebagai profesi. A. ASN sebagai profesi selayaknya mengelola dan mengembangkan dirinya dan diharapkan mempertanggungjawabkan kinerjanya. B. ASN sebagai profesi memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan mempertanggungjawabkan kinerjanya. C. ASN sebagai profesi memiliki kewajiban mengembangkan dan membina kinerja kolega kerjanya. D. ASN sebagai profesi memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan pegawai lainnya. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 21 adalah B. ASN sebagai profesi memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan mempertanggungjawabkan kinerjanya.
Soal nomor 22. Berikut ini adalah konsep yang mengandung prinsip-prinsip governance, kecuali A. Triple helix, B. Pentahelix, C. Quadruple helix, D. Collaboration. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 22 adalah D. Collaboration. Soal nomor 23. Prinsip nasionalisme bangsa Indonesia dilandasi nilai-nilai Pancasila yang diarahkan agar bangsa Indonesia senantiasa menempatkan persatuan sebagai dasar pembentukan NKRI. Dituangkan dalam Pancasila yaitu A. Sila pertama, B. Sila kedua, C. Sila ketiga, D. Sila keempat. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 23 adalah C. Sila ketiga. Soal nomor 24. Bagi seorang pegawai negeri sipil, kata loyal dapat dimaknai sebagai kesetiaan terhadap A. Pimpinan, B. Pekerjaan, C. Profesi, D. NKRI. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 24 adalah D. NKRI. Soal nomor 25. Anggapan yang dimiliki terhadap suatu kelompok yang bersifat tidak baik, seperti anggapan satu kelompok identik dengan kekerasan, sifat suatu suku yang kasar, dan sebagainya, merupakan A. Stereotip suatu kelompok, B. Etnosentrisme, C. Asimilasi, D. Skeptisisme. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 25 adalah A. Stereotip suatu kelompok. Oke teman-teman, jadi itu dia soal-soal yang sudah aku kumpulkan. Semoga banyak yang keluar ya. Dan juga semangat belajarnya. Kita lanjut ke video berikutnya untuk yang part 2. Ditunggu ya.